Sekarang kita lanjut ke kekebalan aktif. Jadi kekebalan aktif itu adalah kekebalan yang terbentuk di dalam tubuh terhadap patogen yang terjadi setelah terpapar patogen tersebut. Jadi saat tubuh terkena agen penyakit baru, maka sel B akan memproduksi antibodi yang membantu menghancurkan atau menetralkan agen penyakit. Nah, antibodi itu adalah protein yang terdapat di dalam tubuh yang diproduksi oleh sel B berbentuk huruf Y yang mampu mengikat situs pada racun atau patogen yang biasa disebut dengan atau antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ini adalah gambaran dari immunity aktif dan immunity pasif atau kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif itu diperoleh secara alami atau melalui vaksinasi, sedangkan kekebalan pasif itu diperoleh pada saat bayi di dalam kandungan yang melalui plasenta ibunya atau diperoleh dari artifisial atau buatannya. Jadi ketika sel B bertemu dengan patogen, maka dia akan membuat sel memori, ya. Selain memproduksi antibodi, sel B juga akan membuat sel memori. Nah, sel memori ini adalah jenis sel B yang diproduksi setelah infeksi primer tersebut mengenali patogen. Nah, sel memori sendiri bisa bertahan di dalam tubuh selama beberapa dekade, ya. Menunggu di dalam tubuh sampai patogen menyerang kembali dan dia akan ada lagi ketika ada reinfeksi dari patogen yang sudah pernah menginfeksi tubuh kita. Nah, ketika tubuh terpapar patogen untuk kedua kalinya, maka respon imun akan lebih cepat dan kuat untuk merespon karena sudah ada terbentuk di sel memori yang sebelumnya itu. Dan apa itu kekebalan pasif? Kekebalan pasif itu perlindungan dari penyakit yang diberikan oleh antibodi tadi, ya, oleh antibodi yang diproduksi oleh sel B. Tetapi dibuatnya di luar tubuh, ya, bukan di dalam tubuh. Kalau kekebalan aktif tadi antibodinya diproduksi dalam tubuh. Kekebalan pasif itu tidak membutuhkan paparan agen penyakit sebelumnya, ya. Jadi dia tidak perlu diaktifasi oleh reinfection gitu kan, oleh penyakit yang pernah menginfeksi kita, dan segera bertindak ketika ada patogen masuk dan juga tidak bertahan lama, ya, di dalam tubuh. Nah, ini adalah tabel perbedaan immunity aktif dan immunity pasif. Jadi dari sisi antibodinya, kalau imunitas aktif itu diproduksi dalam tubuh, kalau yang pasif di luar sel tubuh, menghasilkan dari, kalau imunitas aktif itu diperoleh dari infeksi langsung atau melalui vaksinasi, ya. Kalau imunitas pasif itu diperoleh dari ASI, ya, dari injeksi, dari plasenta tadi, ya, dari ibu ke bayi melalui plasenta. Kemudian efeknya terhadap patogen, kalau imunitas aktif itu butuh waktu, ya. Kalau imunitas pasif itu langsung berefek terhadap patogen. Kemudian lamanya, efikasinya, immunity aktif itu lama, ya, cukup lama. Kalau immunity pasif itu sebentar waktunya. Nah, apakah diproduksi oleh sel memori imunitas aktif itu? Iya, kalau imunitas pasif itu tidak.